Prediksi harga Pi Network 2030. Apakah Bitcoin bisa meroket hingga $1.000? Pi Network, yang didirikan oleh para alumni Stanford, telah menjadi topik hangat di dunia kripto sejak diluncurkan pada Maret 2019. Dengan visi untuk membuat mata uang digital yang mudah diakses oleh semua orang, Pi Network telah menarik jutaan pengguna. Namun dengan tantangan yang dihadapi saat memasuki Open Mainnet pada 2025, banyak yang bertanya-tanya tentang potensi harga Bitcoin di tahun 2030. Perkembangan terkini, sorotan P2Day dan integrasi AI. P2Day yang diadakan pada 28 Juni 2025 menjadi ajang tahunan yang mengumpulkan komunitas Pi Network. Acara ini berhasil meningkatkan harga Bitcoin lebih dari 30% menjelang acara, dipicu oleh rumor tentang fitur AI dan kemitraan potensial dengan Google. Namun, kenaikan harga tersebut tidak bertahan lama, menunjukkan bahwa investor masih menunggu kemajuan yang lebih konkret. Dalam acara tersebut, Pi Network memperkenalkan beberapa fitur baru, menandakan transisi dari aplikasi penambangan menjadi platform Web3 yang lengkap. Meskipun demikian, harga kembali turun setelah acara, menunjukkan bahwa meskipun komunitas tetap kuat, investor menunggu kemajuan yang lebih nyata. Apa yang terjadi dengan harga Bitcoin hari ini? Meskipun memiliki basis pengguna yang besar dan roadmap yang ambisius, Bitcoin masih menghadapi berbagai hambatan besar di pasar terbuka. Hingga pertengahan 2025, Pi belum secara resmi terdaftar di cryptocurrency exchange besar seperti Binance, Coinbase, atau Kraken. Sebelum acara P2Day, Pi diperdagangkan di kisaran $0,55 hingga $0,65. Namun setelah acara, harganya mengalami koreksi, yang menunjukkan bahwa lonjakan tersebut lebih dipicu oleh hype dibanding adopsi nyata di dunia nyata. Pada 2 Juli 2025, harga Pi berada di sekitar $0,49. Dalam sepekan terakhir, nilainya turun sekitar 21,3%. Meskipun dalam 24 jam terakhir terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,45%. Tantangan terbesar yang dihadapi Pi saat ini adalah kurangnya liquidity dan real utility. Sebagian besar Bitcoin yang ditambang selama fase closed mainnet masih terkunci, dan hanya sebagian kecil pengguna yang telah menyelesaikan verifikasi KYC secara penuh. Ada beberapa faktor besar yang akan membentuk harga Bitcoin di masa mendatang. Yang paling utama adalah terdaftarnya Pi di top tier exchange. Selama Pi belum masuk ke bursa besar, maka tidak akan ada liquidity nyata atau minat dari investor besar. Exchange listing juga akan membantu menentukan nilai sebenarnya dari Pi, bukan hanya berdasarkan token, IOU, atau spekulasi semata. Selanjutnya, ada persoalan terkait KYC dan token unlock. Saat ini sebagian besar koin Pi masih terkunci, dan hanya sebagian pengguna yang telah lulus verifikasi. Ketika semakin banyak token dibuka, supply akan meningkat. Dan jika terlalu banyak masuk pasar sekaligus, harganya bisa terdorong turun. Namun di sisi yang lebih positif, kunci pertumbuhan jangka panjang adalah utilitas nyata. Jika para pengembang mulai menciptakan aplikasi game atau marketplace yang benar-benar membutuhkan Pi untuk berfungsi, terutama dengan alat seperti Pi Application Studio, maka permintaan bisa tumbuh secara organik. Ada juga pembicaraan tentang integrasi AI dan Web3, ditambah rumor tentang kemitraan dengan pemain besar seperti Google. Ini bisa menjadi dorongan besar bagi Pi. Meskipun untuk saat ini semuanya masih spekulatif, kejelasan regulasi juga akan sangat berpengaruh, khususnya di negara seperti Amerika Serikat, India, dan negara-negara Uni Eropa. Prediksi harga Pi Network tahun 2030, bisakah Bitcoin mencapai $1.000? Prediksi harga Pi tahun 2030 sangat bervariasi tergantung sumbernya. CoinCodex memperkirakan harga Pi akan berada di kisaran 0,64 hingga $2,5, tergantung performa pasar kripto secara keseluruhan. Digital Coin Price lebih optimis, memperkirakan Pi bisa berada di antara $2,35 hingga $2,72 di akhir dekade. Wallet investor lebih berhati-hati, memproyeksikan nilai rata-rata Pi di 2030 sekitar $0,16 dengan kemungkinan turun $0,08 dan naik maksimum hingga $0,25. Berdasarkan analisis dan tren pasar saat ini, nilai Pi Network di masa depan sangat bergantung pada dua hal utama. Apakah Pi membutuhkan utilitas dunia nyata dan mendapatkan akses ke bursa besar? Tanpa kedua hal ini, pertumbuhan harga yang signifikan tampaknya tidak realistis. Mencapai $1.000 di tahun 2030 sangat tidak mungkin. Namun peningkatan moderat ke angka beberapa dolar bisa terjadi jika ekosistem Pi berkembang dan adopsinya meluas secara global. Jadi demikianlah prediksi harga Pi Network 2030 ya. Jadi jangankan $314.000 ya, $1 aja itu susah ya. Ini CoinCodex memperkirakan harganya di antara $0,6, nggak sampai $1. Paling tingginya $2,5. Yang memprediksi ini kan bukan anak SD ya, ini para ahli. Yang memprediksikan ini bukan anak SD ya, ini para ahli ya, para ahli. Ya, Digital Coin Price itu bukan sembarangan. Digital Coin Price itu memprediksikan paling tinggi itu harganya $2,7 di 2030 loh ya.
2,35 sampai 2,7. Wallet investor itu memproyeksikan nilainya harga Pi 2030 itu nggak sampai $1 guys, 0,1 dolar, 0,16 dolar. Ya, kemungkinan turun ke 0,08 dolar. Jadi 0,08 ya, hampir ke 0 ya. Dan naik maksimum hingga 0,25 dolar. Setengah dolar aja nggak nyampe. Jadi makin lama makin turun ya sampai 2030. Oke, nggak apa-apa ya. Karena kita nambangnya juga gratis ya, lumayan lah dapat 0,0 berapa ini? 0,08 dolar ya, lumayan lah. Kalau kita punya 1 juta Pi ya ditukar dengan 0,08 dolar, ya dapat juga lah sekitar berapa lah gitu ya, beberapa ratus ribu rupiah ya, nggak apa-apa lah. Yang penting nambang terus, tekan aja tanda petir terus ya. Ya karena kita targetnya jangka panjang ya, kalau memang nggak bisa 2030 ya mudah-mudahan lah 2040 dia bisa 5 dolar. Tapi kalau untuk 314 ribu dolar itu sepertinya tidak mungkin ya. Ya mudahlah 2040 kalau bisa ya nggak usah 1.000 dolar lah, 10 dolar aja udah syukur ya. Oke, tetap semangat, tekan tanda petir terus setiap hari. Mudah-mudahan 2040 bisa mencapai 1.000 dolar kalau bisa ya, kalau enggak ya 10 dolar udah lumayan ya. Oke, tetap semangat, tekan tanda petir terus ya setiap hari. Dan kita selalu optimis Pi ke depan akan mencapai 10 dolar 2040. Jadi buat kamu yang masih belum juga menambang Picoin, di sini saya jelaskan bahwasannya menambang Picoin, mendapatkan koin Pi itu tidaklah sulit, tidak membutuhkan modal. Kamu tidak harus keluar uang ya, tidak harus membeli. Cukup dengan HP yang kamu punya, kamu bisa dapat koin Pi setiap harinya dengan cara mengklik sebuah logo yang bertanda petir. Itu aja ya. Kamu klik nggak sampai 1 detik juga kamu klik setiap hari. Nanti koin Pi kamu akan bertambah. Itu namanya kita menambang dari ponsel ya, mining koin kripto Pi dari ponsel, nggak membutuhkan modal. Lalu gimana caranya? Caranya yang pertama kamu download aplikasi Picoinnya. Di mana mendownloadnya, kamu lihat link downloadnya di deskripsi video ini. Jangan sembarang download linknya dari luar, nanti kamu malah kena scam. Ya, kamu buka deskripsi video ini, di situ ada link download aplikasi Picoinnya. Lalu bagaimana cara memulainya? Mungkin yang masih awam, yang masih pemula, yang masih newbie, yang masih gaptek, nggak usah khawatir. Ini ada tutorialnya. Tutorialnya gratis. Ini playlist tutorialnya ya. Kamu klik link playlist tutorial gratis Picoin di tanda panah ini ya, atau nanti kamu lihat aja di deskripsi video ini ya. Itu di situ ada link gratis tutorial tentang Picoin. Kamu belajar di sana mulai dari tahap awal, step 1 dari 0 sampai seterusnya. Ya, jadi nggak sulit, gampang sekali, sangat gampang sekali. Tinggal kamu tonton video tutorialnya. Jangan lupa di-download aplikasinya melalui deskripsi video ini ya. Jadi selanjutnya gimana? Nanti setiap hari koin kamu akan bertambah. Kamu hanya klik tanda petir, nggak sampai 1 detik juga kamu kliknya. Satu hari, satu sekali aja ya, 24 jam. Besok klik lagi. Selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, nanti koin kamu akan bertambah. Nanti itu bisa ditukarkan jadi cuan ya, jadi uang, jadi duit. Modal kamu nggak ada ya, tapi nanti ada proses KYC namanya. Nah, untuk itu kamu perlu belajar di playlist tutorial Picoin, nanti kamu belajar ya. Ya, jadi nggak ada ruginya. Siapa tahu nanti koin Pi kamu sudah banyak ya, bisa bayar uang kuliah anaknya kan, atau untuk uang kuliah kamu sendiri nanti untuk masa depan. Oke, jadi jangan dilewatkan kesempatan ini. Kemudian mungkin kamu sudah sangat sering mendengar orang bilang tentang Bitcoin gitu ya. Harga Bitcoin sudah tembus 100.000, akan ke 200.000 US dollar, akan ke 1 juta US dollar. Mungkin kamu sering dengar di berbagai medsos, baik itu di TikTok, di Facebook, di YouTube ya, tentang Bitcoin. Jadi buat kamu ingin belajar Bitcoin itu apa, gimana cara belinya, gimana cara nabungnya, ya, cara beli Bitcoin itu seperti apa, ini juga ada tutorialnya guys ya. Kamu bisa lihat di deskripsi linknya, atau kamu klik di link yang ditunjukkan oleh tanda panah ini, tutorial tentang cara beli Bitcoin untuk pemula, untuk newbie yang masih awam, yang nggak ngerti sama sekali. Nanti akan dijelaskan di tutorial itu ya. Gimana cara jualnya, Bitcoin itu apa, cara mendaftar aplikasinya di mana, itu dijelaskan nanti di tutorial itu. Tutorial ini gratis, tinggal kamu tonton aja ya. Jadi banyak sekali informasi yang sangat berguna di channel ini untuk bikin kamu cuan. Makanya jangan lupa di subscribe dulu channel ini ya. Jangan lupa di hit tombol subscribe-nya dan juga like buttonnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know.